ada ketika semua menganggap aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ratu Mawar Pantai Selatan bersama saya Mawar Latifah Hanum. Buat para netizen, selamat bergabung kembali pada malam hari ini. Di mana malam hari ini saya akan berkunjung ke tempat Kiai Subro. Namun di sini sudah diporak-porandakan oleh Mama Karyo dan Gus Idris juga. Namun di sini seperti ada kejanggalan, di mana saya harus mendatangi tempat itu. Karena apa? Karena di sini juga ada pemanggilan. Di batin saya ada yang memanggil. Nah, dan harus datang ke tempat Kiai Subro itu, walaupun sudah diporak-porandakan. Nah, dengan terjadinya porak-porandakan itu, pasti ada kejanggalan. Makanya ada panggilan untuk datang ke sana. Apa kira-kira kejanggalan itu? Jika kalian ingin tahu, maka ikuti dan pantengin terus channel ini. Apa yang akan terjadi nantinya akan di akhir video. Tapi sebelum itu, marilah kita bersolawat bersama-sama. Di sini saya akan membawakan solawat Eyang Prabu Siliwangi. Dan kita akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat Habibana ya Sayyidina Allah ya Muhammad. Salawat dan teruslah bersalawat. Karena dengan salawat semoga apapun yang kita kerjakan dan kita laksanakan pada malam hari ini, semoga diberi kelancaran dan kemudahan, dan serta kita dalam lindungan Allah SWT selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita akan menuju di mana kejanggalan ini terjadi. Dan di sini saya ada panggilan di mana sepertinya ini ada Umi Lifah memanggil saya. Kira-kira dengan panggilan ini pastinya ada sesuatu yang terjadi. Nah, jika kalian ingin mengetahui sesuatu itu, maka kita akan berjalan menuju ke tempat Kiai Subro yang sudah diporak-porandakan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik porak-porandakan itu? Apakah harus ada yang kita kuak? Sepertinya pastinya ada yang dikuak, karena ini adalah panggilan Umi Lifah yang saya rasakan. Dan semoga kita bertemu juga dengan Umi Lifah. Oke. Ini sepertinya tidak jauh lagi dari sini. Kita akan menuju ke sana. Jika kalian penasaran, maka pantengin terus dan ikutin terus channel ini. Jangan lupa dan jangan di skip ya. Nah, sepertinya ini ada Umi.
Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat Bunda Mawar. Alhamdulillah sehat Umi. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata kita dijumpakan oleh Allah. Mungkin di luar sana teman-teman pada khawatir apakah kita bisa berjumpa atau enggak, Bunda. Ya, seperti misi kita bahwa, dan ini adalah permintaan dari netizen, kalau kita harus bersatu untuk memerangi Kisubro. Ya, benar. Bagaimana Bunda? Apakah Bunda sendiri udah pernah berjumpa dengan Kisubro? Selama ini saya ingin bertemu dengan beliau, tetapi belum juga, karena selalu ada yang menghalangi santrinya, segala macam alasan. Dan juga ada kekuatan yang begitu dahsyat di mana kita tidak gampang untuk bisa berjumpa dengan beliau. Iya, sepertinya di balik kesulitan itu ada sesuatu yang terjadi, makanya tidak berjumpa sampai sekarang. Terus menurut Bunda kekuatan itu berasal dari mana? Karena apa? Setelah saya lihat di situ, saya udah pernah ke padepokannya, tapi saya cuman berjumpa dengan santri dan juga Mbak Hindun, yang dimana waktu itu saya sempat bawa kabur, tapi dikuasai oleh iblis. Nah, di tengah-tengah saya membawa kabur, Mbak Hindun ini tiba-tiba menghilang aja. Dan sampai detik ini saya belum pernah berjumpa dan bertatap muka dengan yang namanya Kiai Subro. Dari situ saya sangat penasaran sekali. Setelah saya meditasi, di situ ternyata ada kekuatan gaib yang begitu kuat. Bagaimana dengan tanggapan Bunda sendiri? Nah, kalau dengan kekuatan gaib itu memang benar, karena saya juga kemarin ke sana. Saya ada berhadapan dengan santrinya. Namun kalau dengan Mbah Hindunnya saya tidak ada ketemu. Mungkin karena sudah dalam genggaman Kiai Subro, jadi iblis yang berada pada Mbah Hindun itu semakin meronta-ronta, merajalela juga. Tidak bisa dipahami sampai sekarang ini, semakin brutal saja. Benar. Karena saya mendapatkan bisikan di mana ini memang ada sangkut pautnya dengan Pantai Selatan. Iblis itu mengatakan saya adalah musuhmu, mengatakan pada saya seperti itu. Makanya kuat sekali energi pada mereka. Dan di tempat pengobatan itu ada juga yang memantau dari sisi gaib. Ini bahaya sekali ya. Benar. Kalau informasi yang didapat oleh Bunda dari bisikan itu adalah musuh terberat Bunda Ratu ya. Di sini saya ada petunjuk dari juga di mana beliau penguasa tanah Jawa yang bagian daratan, yaitu Syekh Subakir. Di mana di channel saya udah pernah saya ceritakan bahwa Syekh Subakir ini pernah, beliau ini mengadu kesaktian dengan Syekh Sabdo Palon, yang dimana beliau ini sama-sama kuat ya. Memang kekuatan itu hanya Allah, tidak ada yang bisa dikalahkan ya. Benar. Sebesar apapun ilmu, sebesar apapun, sekuat apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Tapi di tanah Jawa ini, di mana di situ di lautan ada penguasa laut, yaitu Bunda Ratu Kidul ya, atau yang terkenal Nyi Roro Kidul sahabat. Dan juga di tanah Jawa ini ada penguasa juga, yaitu Syekh Subakir, bukan penguasa ya, tapi memang setelah peperangan dengan Sabdo Palon itu, di situ sama-sama mengadu kesaktian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan disitulah ada perjanjian untuk menjaga tanah Jawa. Dan alhamdulillah saya mendapatkan petunjuk kalau ini bukan Hindunya ya, karena Hindu dikuasai oleh iblis. Siapa itu namanya? Kiai Subro. Kiai Subro ini ternyata kelemahannya ada di sosok perempuan, dan dimana mau nggak mau kita harus terjun langsung. Karena kalau kita tidak turun langsung, walaupun Mas Karyo, Gus Idris turun sekalipun, ini orang terlalu sakit. Jadi kayaknya Gus Idris dan Mas Karyo pun masih kesulitan untuk menemukan titik di mana kelemahan yang disebut sebenarnya nggak layak sih itu disebut Kiai Subro. Iya, karena perlakuannya seperti itu.
Terus bagaimana ini Bunda? Apakah kita langsung aja ambil tindakan langsung ke Padepokan atau bagaimana? Kita langsung aja. Kalau saya udah tahu jalannya, karena saya udah pernah ke sana. Bunda gimana? Mari kita langsung saja Umi. Siap. Biar kita tahu Ya, apa yang terjadi. Siap. Ayo sahabat, ikuti terus. Baik sahabat Lufah dan juga Bunda Mawar Pantai Selatan. Ikuti terus, tantangi terus, dukung terus. Kalau memang saya bersama beliau ini menurut panjenengan semua itu adalah yang terbaik untuk menaklukkan seperti wasiat dan amanah dari Sesi Bakir, maka doakan kami. Ya, kami juga dijaga oleh Allah. Sekuat apapun ilmu yang dianut oleh makhluk ya Allah, kalau itu aliran sesat dan ilmu hitam, insya Allah akan tetap kalah dengan ilmu itu. Benar. Bagaimana Bunda? Kalau kita deteksi, karena ini udah mendekati areanya, ibarat kata ini adalah pintu gerbang di mana tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Coba Bunda deteksi kekuatannya. Apakah memang benar-benar kuat sekali? Ternyata setelah diperkenalkan masih juga tertutup dan didampingi ataupun dijaga. Luar biasa sekali Kiai Sugo ya. Benar. Dan ini benteng Bunda untuk menuju ke lokasinya. Kemarin sempat saya deteksi, andai kata ini kita sebagai seorang perempuan mau menanjak ke sana, kita harus melewati benteng ini. Dan ini adalah benteng di mana benteng gaib. Pasti Bunda udah tahu lah ya. Deklarasi. Sangat luar biasa. Dia sangat teliti untuk menyimpan sesuatu dengan cara membentengi seperti ini ternyata. Karena sudah mulai tahu gerak-gerik dari kita. Pasti. Jadi dia siap siaga. Tapi aneh, Ki Subro ini tidak pernah mau menjumpai saya. Tidak mau atau memang sengaja tidak menjumpai saya karena dia tahu kelemahannya ada di perempuan. Makanya dia sampai mencabuli dan mempraktekkan setiap perempuan itu dicabuli. Dan saya kemarin dapat informasi juga karena saya datang dan bertemu santrinya. Dan di sini wajib yang tinggal itu wanita. Kalau untuk laki-laki yang berobat tidak tinggal di sini. Berarti murid-muridnya selama ini cuman di waktu-waktu tertentu. Iya. Saya jadi curiga di dalam sana itu banyak perempuan-perempuan yang memang sengaja disembunyikan, tidak ditampakkan di luar padepokan. Benar. Dan waktu pengobatan ada ruangan khusus. Dan saya curiga di situ. Ruangan khusus ini untuk pengobatan. Dan itu tidak ada yang bisa masuk selain Kiai Subronya. Baik, saya semakin penasaran aja untuk masuk dan tembus ke sana. Apapun harus kita lewati dan kita lakukan. Iya. Untuk memberantas semua ini kita nggak bisa dari kejauhan, harus masuk ke wilayahnya. Benar. Baik, Bunda. Panas, auranya panas sekali. Kita agak keberatan untuk masuk ke sana. Ini pasti sudah direncanakan. Bunda coba buka pintu gerbang yang sana. Saya akan menelusuri melalui tembok gaib ini. Berat sekali suasananya. Hati-hati ini. Kayaknya beda dengan kemarin waktu saya masuk pakai ajian ke depan. Itu agak mudah saya masuk ke sana. Mungkin karena banyaknya guru-guru yang udah masuk ke situ sehingga bentengnya jauh lebih kuat Bunda. Karena pastinya mereka tidak akan mempermudah lagi. Benar. Mereka takut semua terbongkar. Hanya mereka menyiapkan ini dari jauh. Saya melihat ada himbun Bunda. Coba
Ada Hindu mulai. Benar. Kenapa sepi? Pada kemana Bunda? Sedang apa dia? Saya tidak melihat ada sosok laki-laki itu. Kenapa dia sendirian? Ayo kita semakin lagi Bunda. Udah mulai terbuka pintu gerbangnya. Tetap hati-hati. Apakah itu benar Bunda? Hindu, mari kita deteksi dulu benar-benar. Benar-benar. Ini Hindu sendirian. Ayo kita masuk. Ayo. Awas hati-hati. Subhanallah. Ini ada agak nyaman. Kok nggak ada ya? Saya yakin saya tidak salah dengan mata batin saya. Kalau tadi di tempat duduk ini ada Hindu. Iya. Bagaimana pandangan tadi? Tapi tiba-tiba kok tidak ada. Gimana ya? Allah. Ada suara. Atau jangan-jangan terus kutu mereka. Astagfirullah. Saya benar-benar merasakan tadi ada sosok. Iya, tadi Hindu duduk di sini. Saya yakin saya tidak salah lihat. Coba, ayo kita deteksi lagi. Benar, sudah tidak ada Bunda. Kekuatan. Permainan mereka nih. Saya kesini nih penasaran ingin jumpai. Tapi kenapa setiap saya kesini sahabat tidak pernah Kiai Subro ini ada. Dan ini tadi beda auranya. Waktu pertama saya masuk itu saya bisa masuk dan mudah. Saya waktu itu hanya membawa santri. Tapi kenapa di saat posisinya saya bersama Bunda semakin berat rasanya masuk. Bahkan ada hawa panas tadi. Di mana di tembok itu ada aura gaib yang begitu kuat. Dan hilangnya Hindu ini permainan mereka agar kita tidak bisa menggapai Hindu. Ini udah tidak ada. Maka dari apa jangan-jangan sama Mama Skaryo dan Gus Idin udah dua beradik di sini. Sehingga Sepertinya benar Umi, ini sudah diporak-porandakan. Karena kemarin tidak seperti ini situasinya. berarti kita sia-sia datang di sini. Dan Hindu itu sebagai pancingan kita berarti. Kalau gitu, Dan ini permainan mereka. Kita Bunda, ayo coba kita deteksi apakah mereka masih di sekitar sini. Kalau enggak, maka kita harus tinggalkan wilayah sini. karena ini sebuah game. Kita meditasi sebentar. Kenapa ada suara-suara berisik juga? Takutnya ini komplotan iblis Benar, yang menertawakan kehadiran kita. jangan sampai kita kena jebakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini benar-benar udah kosong. Saya Mereka ada di sini hanya untuk mengacau.
percuma kita kalau untuk ada di sini. Kita nggak usah lama-lama di sini. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Pandai mereka membuat permainan. Tapi kita bukan berarti harus menyerah. Iya benar. Tugas kita belum selesai. Sampai benar-benar kita dapatkan. Kemudian dan juga Menghimbau sebagai pancingan kita agar kita itu terus terbawa dengan permainan mereka.